Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu di rumah. Adik-adik, apa kabar ya pagi ini? Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat di rumah. Kak Melisa apa kabar? Puji Tuhan, Kak Dina baik. Kak Haryanto apa kabar? Keluarga baik juga. Puji Tuhan, kakak sekolah minggunya juga sehat-sehat. Adik-adik, walaupun kita masih ibadah di rumah, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang, Kak Dina ajak adik-adik di rumah, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu dengan sikap berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini karena kami bisa dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun hanya di rumah Tuhan, tapi kita tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Sekarang Kak Dina ajak adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Senang, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang,
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena sudah memampukan kami di sini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Kakak Sekolah Minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti apa yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca firman yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang yang melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan dia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang dari Gamaliel. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima." Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Merisa Dan Kavia. di sini kami ingin menceritakan firman yang sudah kita baca bareng-bareng tadi adik-adik. Nah, di sini ceritanya tentang Rasul Petrus dan para rasul lainnya.
pada saat itu Rasul Petrus dan para rasul lainnya sedang berada di Bait Allah. Ngapain mereka Kak di Bait Allah? Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan adik-adik. Terus ketika mereka sedang memberitakan firman Tuhan, tiba-tiba kepala pengawal datang dari Mahkamah Agama adik-adik. Jadi kepala pengawal dan orang-orangnya ini mau menangkap para rasul bersama Petrus, mau dibawa ke Mahkamah Agama. Tapi kepala pengawal ini takut adik-adik, dan mereka tidak menggunakan kekerasan saat menangkap rasul-rasul itu. Kenapa takut? Karena pada saat itu kondisinya sangat ramai. Jadi orang-orang Mahkamah Agama takut orang-orang di sana akan memukuli mereka menggunakan batu. Dan ketika mereka sampai di Mahkamah Agama, imam besar bertanya adik-adik kepada Rasul Petrus dan para rasul. Imam besar bertanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menagungkan darah orang itu kepada kami. Jadi kepala Mahkamah Agama ini marah terhadap para rasul bersama Rasul Petrus. Katanya, kenapa kamu masih berani memberitakan firman Tuhan? Jelas-jelas di sini sudah dilarang. Tapi Rasul Petrus menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah dibanding manusia. Nah, itu adik-adik. Jadi para rasul dan Rasul Petrus itu menerangkan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, mereka ini tadinya mau dipenjara adik-adik, tapi salah satu orang yang datang dari Mahkamah Agama bernama Gamaliel ini menyelamatkan Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya. Menyelamatkannya, jadi berarti para rasul dan para rasul lainnya gimana Kak jadinya? Jadinya nggak jadi dipenjara adik-adik, karena katanya kalau misalnya perintah itu datangnya bukan dari Allah, maka akan lenyap sendiri. Nah, contohnya itu tentang kita harus berani bersaksi kalau misalkan kita pintar. Terus teman-teman sekolah kita tanya, kok kamu bisa pintar sih? Kita harus berani bilang, aku pintar karena Tuhan Yesus. Ya, benar. Aku sehat karena Tuhan Yesus. Terus juga aku harus berani berdoa karena Tuhan Yesus. Jadi kalau semisalkan guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu menyuruh adik-adik untuk berdoa, adik-adik gak usah malu lagi. Karena itu sebagai contoh kita berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, pokok pengajaran yang kedua ialah tantangan dan kesulitan tidak boleh menghambat kesaksian anak-anak Tuhan. Jadi seperti Rasul Petrus dan rasul lainnya, mereka terhambat oleh para imam besar yang tidak mengizinkan memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak menjadi ya udah deh, aku nggak jadi deh memberitakan firman Tuhan lagi. Mereka tidak seperti itu adik-adik. Justru tapi mereka menjadi lebih semangat memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka tidak jadi di penjara sama Mahkamah Agama, mereka tidak patah semangat ya Kak. Iya, betul. Mereka jadi tambah semangat memberitakan firman Tuhan ke mana-mana sampai ke seluruh dunia. Nah, jadi begitu adik-adik pokok pengajarannya. Jadi yang pertama, kita harus berani bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kedua, apapun hambatannya, kesulitannya, kita harus tetap semangat. Tidak boleh patah semangat. Ya. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita semua. Di rumah, di sekolah, di tempat dimanapun. main, di tempat les harus bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh malu, tidak boleh patah semangat. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami bisa beribadah sekolah minggu Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia Tuhan, sembuhkanlah ya Tuhan, dan jauhkanlah Tuhan dari virus corona Tuhan, sehingga kami dapat
beraktivitas kembali Tuhan secara normal Tuhan. Dan Tuhan, berkati Tuhan kedua orang tua kami Tuhan, berikanlah kesehatan Tuhan kepada kedua orang tua kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami yang masih stay Tuhan di rumah, masih belajar di rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang masih sekolah di rumah ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Tuhan lingkungan gereja Tuhan, pulihkan Tuhan, jauhkanlah dari virus-virus corona ya Tuhan. Dan berkati Tuhan seluruh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, berkati ya Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dan di dalam pelayanan kami Tuhan, di dalam sekolah minggu Tuhan. Dan inilah Tuhan doa yang kami sempurnakan Tuhan di dalam doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita berikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa ditaruh di dalam amplop, nanti diserahkan ke orang tua, nanti bisa diserahkan ke gereja. Sambil diiringi lagu Di Sini Ku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Adik, baru saja kita memberikan persembahan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan-Mu ini ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kakak ajak adik-adik yang di rumah kita membuka Kidung Jemaat nomor 425 berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyertai yang terlelap. Ya, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini adik-adik kembali boleh mengikuti kegiatan sekolah minggu di rumah. Hari ini kita semua diajar supaya kita tetap semangat
untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan nama Tuhan Yesus kepada siapapun. Kita bersaksi, baik cerita kepada papa, cerita kepada mama, cerita kepada kakak, cerita kepada adik, cerita kepada teman-teman, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu baik buat kita semua. Adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu di rumah. Karena itu adik-adik arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah sekolah minggu di rumah telah berakhir. Sampai berjumpa di kegiatan sekolah minggu selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Shalom.